Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Selamat bertemu lagi di channel Sabina TV. Kali ini saya ditemani oleh Al-Ustadz Muhammad Ijudin dari Pondok Pesantren Al-Autad. Ya, beliau juga alumni Sabilun Najah ya Kak. Alumni Sabilun Najah dan sekarang alhamdulillah sudah mendirikan pesantren sendiri. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan cepat berkembang gitu. Santrinya cepat banyak. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu subtema yang menurut saya ini riskan banget gitu, di masyarakat sekitar gitu. Karena jujur saja saya juga mengalami gitu sebagai pelaku produksi ya. Karena ini berhubungan dengan produksi dan juga kebutuhan masyarakat ya, pada malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang yang sedang tren sekarang, yaitu langkanya minyak goreng. Bahkan itu di video-video di grup WA, bahkan di Facebook, di TikTok juga banyak. Itu sampai orang-orang itu berebut sekali untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Itu karena memang langkanya minyak goreng itu. Nah, isu nih Ustaz, ternyata kelangkaan tersebut memang ada juga gitu kan, ada juga yang memanfaatkan momen-momen ini tuh untuk mencari keuntungan pribadi ya. Salah satunya mungkin dengan cara menimbun, karena tahu bahwa ini bakalan panjang ya udah stok ditimbun, dibeli, akhirnya kelangkaan semakin parah lah. Nah, sehingga masyarakat juga susah gitu untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Padahal kan minyak goreng ini menurut saya termasuk salah satu bahan pokok, terutama untuk produksi gitu kan. Para penjual gorengan itu, saya kemarin sampai di prank sama penjual gorengan. Waduh, kata saya teko sekarang segini dibeli 5.000 malah sedikit. Dulu mah kan 5.000 tuh ya, udah kenyang lah kalau misalkan dimakan. Sekarang buset, ini tinggal berapa ekor gitu 5.000 ya. Yang akan kita bahas tentang kelangkaan minyak goreng ini, yaitu adalah salah satunya yang paling riskan, yaitu adalah kasus penimbunan. Nah, penimbunan tidak hanya di minyak goreng ya, ini berarti masuknya ke secara umum gitu, karena kan banyak juga kelangkaan minyak goreng, kelangkaan yang lain-lainnya juga gitu kan, bahan makanan. Nah, kalau secara perundang-undangan sendiri itu sudah diatur di Undang-Undang Perdagangan pasal 29 ayat 1. Ya, tujuannya itu adalah menekan atau meniadakan pelaku-pelaku penimbun ini gitu, agar supaya masyarakat itu tidak kesulitan ketika membutuhkan bahan pokok. Nah untuk karena kita ini keagamaan gitu kan. Kita tidak akan bahas tentang undang-undang kenegaraan tersebut lah. Karena saya juga cuma tahu segitu dan tidak paham ke ayat-ayat selanjutnya itu gimana, itu saya nggak tahu itu. Nah, untuk di agama Islam sendiri gitu ya, khususnya di keilmuan agama Islam, masalah penimbunan ini apakah disinggung apa enggak gitu? Kalau di dalam hukum syariat Islam atau agama Islam itu, bahwa menimbun itu ada apa? Hukumnya, ada aturannya gitu. Ada aturannya. Sehingga sebagian riwayat-riwayat pun ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa penimbun itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati penimbunan itu. Jangan karena kita ingin meraup keuntungan yang lebih besar sehingga mengorbankan
agama kita, mengembangkan keimanan kita, sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang berbuat maksiat dengan Allah. Berarti memang tentang penimbunan ini di Islam juga ada pembahasannya gitu ya? Ada Pembahasannya. Ya kalau boleh tahu pembahasan tentang penimbunan itu sendiri salah satunya ada di kitab apa gitu keterangannya? Karena kan kalau misalkan di dalam Al-Quran itu mungkin kita akan susah sekali gitu kan, akan susah sekali. Mungkin dengan gaya bahasa yang lebih tinggi gitu sehingga kita tidak tahu bahwa ini ternyata maksudnya adalah penimbunan. Gitu. Kalau di ininya sendiri secara keilmuan pesantren gitu yang pernah dipelajari. Kalau di dalam masalah ihtikar atau penimbunan, itu kan di dalam bahasa kitabnya atau bahasa Arabnya itu menimbun itu ihtikar. Ihtikar ya. Jadi ihtikar itu di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, dan yang kitab yang kecil pun ada gitu seperti Sulam Taufik. Itu menjelaskan itu. Itu dijelaskan karangan siapa Syekh Nawawi Al-Bandani. Oh iya. Itu ada tentang penimbunan. Dan penimbunan ini dihukumi haram ketika kita melihat 3 faktor. Ada 3 faktor yang menyebabkan penimbunan itu haram. Apa aja satu? Yang pertama, jenis barangnya. Jenis barang. Yang ditimbun. Barang yang ditimbunnya apa? Yang kedua, kondisi, waktu. Yang ketiga itu tujuannya apa? Oh iya. Yang pertama nih, kita bahas satu-satu ya. Satu-satu. Yang pertama itu tadi jenis barang yang ditimbun. Apa? Di dalam keterangan I'anatul Talibin dijelaskan bahwa barang-barang yang tidak boleh ditimbun atau menjadikan sababiah haramnya penimbunan itu adalah ketika barang yang ditimbun itu merupakan makanan pokok. Bahan pokok, makanan utama. Sehingga ya seperti beras atau sesuatu yang memang dipakai untuk bayar zakat fitrah. Kalau kan ada di negara-negara mungkin ada yang pakai kurma ya, ada yang pakai anggur ya, pakai gandum. Nah, itu sesuatu hal-hal atau makanan-makanan pokok yang dipakai untuk bayar zakat fitrah, maka itu haram untuk ditimbun. Nah, sekarang kita melihat nih di masyarakat kita, di kita yang sedang langka ini apa? Minyak goreng gitu. Minyak goreng ya, salah satunya. Kadang minyak goreng, kadang gas kan gitu. Gas LPG. Kita melihat konteksnya dulu. Apakah minyak goreng ini atau gas ini sebuah kebutuhan? Iya. Kan tadi dikatakan yang tidak boleh ditimbun atau menjadikan sabab yang haram yang menimbun itu ketika barang yang ditimbun itu berupa makanan yang dijadikan kebutuhan. Nah, maka ya di tengah-tengah masyarakat kita minyak goreng itu mungkin hampir setiap rumah, hampir setiap orang itu pasti memerlukan minyak goreng. Bukan tanpa minyak goreng itu bukan hampir lagi saya mah udah semua gitu pakai gitu kan. Bahkan untuk produksi juga kan untuk para pedagang, baik itu pedagang gorengan, nasi goreng, apapun itulah yang menggunakan pasti banyak yang menggunakan minyak goreng. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa minyak goreng itu adalah sebuah kebutuhan sekunder ya. Kalau berbicara kebutuhan itu kan sifatnya ada 3 ya. Ada sekunder, ada premier ya. Premier, maaf tadi salah. Premier, sekunder sama tersier. Kalau premier itu kan ya seperti bahan pokok itu lah. Ya, lebih gampangnya sehari-hari. Lebih gampangnya pendukung makanan pokok lah. Iya. Soalnya kan gini, Ustad. Kalau misalkan pelaku ekonomi ya UMKM atau apalah gitu. Kalau misalkan dia tidak punya minyak goreng, tukang gorengan, kalau kita ambil contoh tukang gorengan, tidak punya minyak goreng karena langka ini, otomatis keluarganya nggak bisa makan karena memang mata pencahariannya dari sana. Apalagi di masyarakat kita mah ya yang mayoritas menengah ke bawah lah, yang
yang saya tahu gitu kan, karena saya termasuk di golongan itu mungkin gitu kan, mungkin termasuk di golongan itu. Jadi istilah Sunda naon tah pacok harita non dah koreh cok. wah gitu tah. Jadi Cok, ya. korek cok, jadi memang cari uang sekarang Untuk ya makan buat sekarang. iya buat makan sekarang gitu. Kalau misalkan kejadiannya seperti sekarang, kelangkanya minyak goreng, tidak bisa jualan, ya gimana, kondisinya seperti itu kan. Nah, makanan berarti sudah masuk ke kategori kebutuhan. Kita bisa mengambil daripada kaidah ma yutawassalu ilal wajib bahwa wajib kan. Sesuatu yang dipakai untuk menuju yang wajib, maka itu adalah wajib. Seperti sholat. Iya. Sholat itu wajib. Maka sholat itu syaratnya harus suci. Suci itu ya pakai wudhu. Berarti wudhunya juga Wajib. Nah, seperti itu. Kita misalkan memasak harus pakai gas. Walaupun memang bisa pakai kayu bakar, tapi zaman sekarang kan jarang sekali pakai kayu bakar. Susah nyarinya. Apalagi musim hujan gitu. Hutannya ditebang habis. Tadi udah pada gundul. Ilegal. Minyak goreng untuk Ya untuk memasak juga masak gitu. makanan pokok gitu. Jadi maka gas, minyak goreng itu termasuk makanan kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Itu yang pertama. Jadi adapun selain selain yang berupa kebutuhan pokok itu tidak haram. Berarti kalau misalkan kita nimbun batu, misalkan ini batu itu kan ada batu mulia gitu kan, ada ini batu biasa lah, ada batu budug gitu kan. Itu berarti tidak apa-apa misalkan kita menimbun emas gitu atau apa. Jadi yang merupakan kebutuhan pokok, bahkan pakan hewan pun, itu termasuk kebutuhan pokok yang haram ditimbun. Pakan hewan emang ada nimbunan jukut. Enggak kan, seperti pelet. Oh ya, konsentrat ya. Konsentrat itu kan untuk menaikkan supaya agak tinggi kan gitu. Tapi itu sering terjadi juga. Ya. Sering terjadi. Ya, saya merasakan karena saya kan termasuk orang yang membudidaya ikan lele. Jadi ikut merasakan. Jadi semakin hari semakin naik pakan. Benar. Karena memang faktor kelangkaan itu juga ya. Mau tidak mau dipaksa harus berpikir cari pakan alternatif apa, sedangkan kita nggak tahu dan susah juga kalau ini juga kan. Terus yang kedua tadi termasuk waktu atau kondisinya ya. Yang menjadikan penimbun ihtikar itu haram yaitu ketika kondisi sedang langka, bukan sedang murah. Ada kalanya kan orang itu membeli barang untuk stok ketika di saat waktu yang memang harga sedang turun. Dikumpulkan, ditimbun, nanti dikeluarkan ketika harga lagi naik. Nah, itu tidak haram kalau memang kondisinya pada saat membelinya. Pada saat membelinya itu ketika harga itu sedang di bawah, sedang turun. Yang diharamkan itu ketika membeli barang itu terus ditimbun ketika sedang langka-langkanya. Masyarakat pada kebingungan mencari makanan tersebut atau minyak goreng tersebut sedang langka-langkanya. Terus ketika ada celah minyak goreng, suplai minyak goreng terus diambil semua. Ditimbun semuanya dengan sehingga masyarakat yang lain, orang-orang yang lain yang itu harusnya semakin yang harusnya dapat malah lebih susah lagi. Nah, itu kondisi juga mempengaruhi tentang keharaman menimbun itu. Berarti kalau misalkan contoh nih, kita padi lagi banyak, lagi musim panen raya lah, lagi banyak panen raya, kita simpen gitu kan, dan nanti kita akan jual berasnya itu ketika harga sudah tinggi. Soalnya kan biasanya kalau misalkan musim panen atau sedang banyak-banyaknya barang di pasaran,
itu harga juga turun kan. Nggak jauh-jauh ke minyak goreng, jengkol aja kayak seperti itu kan. Jengkol bahkan 1 biji 1.000, waduh buset kata saya ini jengkol. Nah untuk hal itu, untuk hal tadi seperti yang dikatakan tadi itu masuk pada kategori faktor yang ketiga, tujuan. Oh tujuan. Jadi tujuan menimbun itu untuk apa? Ketika tujuan menimbun itu terus pada saat membelinya sedang langka, barangnya yang sedang langka, terus tujuan menimbun barang tersebut itu untuk dijual lagi supaya bisa meraup keuntungan yang lebih banyak, maka itu termasuk ihtikar yang diharamkan. Berbeda dengan ketika yang kita timbun itu adalah bukan yang dibeli, Oh iya, atau hasil daripada panen atau hasil dari usaha kita seperti padi atau apapun, jagung itu kita timbun dulu di rumah, nanti setelah harganya naik kita keluarkan. Nah itu nggak apa-apa, itu tidak haram karena memang itu hasil kita sendiri gitu. Iya. Itu. Nah berarti kan emang jelas ya, tentang penimbunan ini juga di Islam juga sudah dibahas gitu, di undang-undang juga, undang-undang negara itu sudah dibahas. Nah untuk ini sendiri kan kalau misalkan di undang-undang kenegaraan ya, undang-undang dasar gitu, undang-undang negara, kalau misalkan ada pelaku penimbunan seperti itu, ketika ketangkap maka hukumannya bisa penjara, karena itu termasuk pidana, itu kan termasuk pidana. Itu ancamannya bui ya, ancamannya penjara. Ya setidaknya itu bisa memberikan efek jerah. Mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan, tapi kan kebanyakan orang-orang yang memang sudah tahu enaknya seperti itu, ya udahlah, hantem aja gitu kan. Urusan masuk lagi mah gimana nanti, biasanya mungkin juga seperti itu. Nah untuk di Islam sendiri itu kan tadi di kitab udah disebutin ya, bahwa itu juga dibahas dan itu termasuk ada kategori haram ketika memang pada momen-momen tertentu yang 3 tadi. Nah untuk di Islam sendiri, untuk si penimbun ini itu termasuk dosa atau memang ini cuma aturan untuk kita menjalankan kehidupan di dunia gitu? Di dalam kitab Zawajir dikatakan itu, di kitab Zawajir itu dikatakan bahwa penimbunan itu atau menimbun itu termasuk dosa besar, termasuk kabair, termasuk daripada dosa besar. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu bersabda, man ihtaqara lil muslimina ta'aman darabahullah bil judam wal aflas, yang artinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang menimbun makanan untuk orang-orang muslim, milik orang-orang muslim, maka Allah akan memberinya, Allah itu akan membaginya sebuah penyakit judam. Judam itu gatal-gatal. Judam itu gatal-gatal, wal aflas, dan kebangkrutan. Itu yang paling susah itu. Kalau gatal-gatal tapi nggak bangkrut ya mungkin masih bisa. Sekarang kan lagi musim-musimnya gitu kan, para artis berobat ke Singapura kayak kemana gitu. Tapi kalau sudah bangkrut tambah gatal gitu, gimana? Mungkin yang gak gatal juga bisa jadi gatal gitu. Karena mungkin memang itu sebuah menyatakan sebuah balasan ketika seseorang itu merugikan orang banyak, maka Allah berikan ganjaran, dia juga dirugikan gitu. Iya. Padahal kan di Islam sendiri sudah dibahas, bahkan menurut saya itu pembahasan tentang rukun ihsan itu paling luas menurut saya, paling luas, karena tidak akan ada habis-habisnya kalau kita membahas tentang rukun ihsan. Taruhlah dasar kita harus sopan misalkannya di rukun ihsan, kita harus sopan kepada orang lain, kita harus membantu orang lain. Tapi menurut saya bahkan ada lebih besar daripada itu pengembangan dari pokok itu tadi untuk ihsan tersebut.
Kalau misalkan dipikir sendiri gitu kan, kalau yang memang bukan ikhtiar apa sih kalau ini mah, jadi misalkan bukan sesuatu yang tetap, hukum yang tetap kan ada kan ya, jadi ada hukum yang memang fleksibel sesuai dengan kondisi. Contoh wudhu sendiri, ketika memang kita sakit dan itu ketika kita terkena air bahkan merugikan kita sendiri, maka kita boleh menggantinya dengan tayamum. Nah seperti itu. Bahkan ketika dalam perjalanan sholat itu kita bisa mendapatkan keringanan qasar dan jamak. Nah tapi untuk hukum-hukum yang tetap itu kan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Contoh ya ini haram, ya udah haram gitu kan. Tapi untuk menurut saya di rukun ihsan sendiri itu lebih luas lagi. Bahkan mungkin ketika kita membahas suatu kondisi A itu kita sampai ke kondisi A. Tapi kalau misalkan seiring berjalannya waktu kita berada di kondisi B, dan kita pasti akan menemukan sesuatu di kondisi B itu tentang rukun ihsan. Bagaimana caranya kita berbuat baik itu menurut saya, tapi nggak tahu sih, soalnya saya tidak terlalu mendalami tentang rukun ihsan tersebut gitu kan. Ya intinya mudah-mudahan kita itu termasuk orang-orang yang mampu untuk berihsan. Nah itu intinya menebar kebaikan. Iya, tidak karena kan menyakiti. itu berarti kan kalau memang kita percaya dengan rukun ihsan, kita mengamalkan rukun ihsan tersebut, maka secara tidak langsung saya yakin si penimbun-penimbun ini pun tidak akan melakukan hal seperti itu, karena punya hati nurani. Kasihan ini yang lain gitu kan. Karena memang kalau orang itu sudah memiliki hati yang rakus akan duniawi, akan kehidupan duniawi, ya tidak akan memperdulikan orang sekitar atau orang lain. Yang penting dianya itu bisa enak, bisa makan enak, bisa senang-senang, bisa poya-poya, yang penting itu. Sehingga hak-hak daripada orang-orang lain itu dikesampingkan, tidak diperhatikan. Dan oke lah ya Ustaz, gini mungkin semuanya bisa taruhlah kita katakan bisa dibeli dengan uang ya. Kalau misalkan kita bekerja keras yang apa-apalah gitu, kalau misalkan sudah masuk kategori rakus gitu kan udah gampang, paling bilangnya gitu udah gampang, yang lain mah tinggal kasih uang beres. Oke, sampai di situ beres kalau menurut saya gitu kan. Kalau menurut saya oke, sampai di situ beres. Nanti meninggal, ada yang ngumpurin, ya gampang, keluarganya karena punya uang bisa memberikan uang, ini tolong jenazahnya diurus atau gimana. Oke, sampai situ beres. Tapi akan timbul permasalahan baru ketika 7 langkah si pengantar jenazah sudah meninggalkan. Itu di situ loh yang nggak bisa dihindari, yang itu apa bisa malaikat disogok pakai uang, kan nggak bisa. Nah makanya kan memang semuanya harus dipersiapkan dari sekarang ketika kita hidup ya. Kalaupun kita bisa membayar orang lain dengan uang, tapi bukan berarti kita boleh menghalalkan segala cara. Enggak, ya kalau ingin bermuamalah yang jujur, yang baik, seperti yang dikatakan di dalam kitab Sulam Taufik itu, ketika kita ingin melakukan suatu muamalah maka kita harus mengetahui ilmu. Ketika kita tidak mengetahui ilmunya, maka sudah pasti kita itu akan terjerumus ke dalam dosa besar gitu. Perbuatan yang dosa lah gitu. Ya kalau nggak salah syairan di taklim ya, wakuluman gitu, wakuluman di ghairi ilmin ya malu amalu mardudatun. Jadi setiap orang yang ingin bekerja ya harus dengan ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya ya udah pekerjaannya nggak bakalan diterima. Ya itu tadi, karena masuk juga ke logika ya, ngapain kerja misalkan ngaduk gitu ya bangunan, sedangkan nggak tahu caranya ngaduk kayak gimana,
tapi dipaksain ya udah nggak bakalan kepake, itu percuma juga. Maka kehancuran pun mungkin ya. Oke, Pak Ustadz, terima kasih ini sudah hadir di Sabina TV. Tapi mohon maaf ini studionya seperti inilah. Nggak apa-apa, yang penting isinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya untuk pelaku penimbun ini atau tindakan penimbunan ini diharamkan juga di agama Islam, karena memang sudah ada keterangannya atau sudah ada penjelasannya juga di kitab-kitab kuning. Kalau memang mau tahu ya ngaji Ya, ngaji. Karena memang itu hanya sebagian sebagian keterangan atau sebagian penjelasan saja. Masih banyak lagi, masih luas lagi. Kalau pengen tahu ya mungkin kalau di sini nggak akan cukup. Kalau mau pengen tahu ya harus ngaji. Jadi untuk para penimbun itu saya harapkan segera bertaubat gitu. Kalau misalkan waduh saya anggap bertobatnya susah, nanti aja ya, minimal jangan nimbun lah gitu. Minimal jangan nimbun lah. Kalau belum bisa berbuat baik, jangan merugikan orang. Gitu. Kalau belum bisa berbuat baik ya minimal jangan merugikan orang lain. Oke, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di pembahasan yang berbeda gitu kan. Insyaallah. Karena untuk sekarang kita, menurut saya ini sudah cukup jelas sekali, apalagi tadi ditambah kategori diharamkannya gitu. Penimbunan itu di 3 kategori tadi itu menurut saya sudah cukup jelas lah. Mudah-mudahan para penonton dan pendengar juga semuanya paham tentang pembahasan ini ya. Mudah-mudahan juga kondisi seperti ini cepat berlalu lah. Ya. Mudah-mudahan pihak-pihak kepolisian juga segera, dan juga pemerintah gitu segera membereskan tentang masalah kelangkaan ini ya. Kalau jujur saja lihat videonya juga buset, kita penghasil kelapa sawit terbesar tapi minyak goreng langka gitu. Nanti sebentar lagi gas mau masuk bulan Ramadan. Itu gas bulan Ramadan gas, pertengahan ada, mau lebaran nggak ada lagi itu. Di Indonesia itu paling kaya gas, menghasilkan gas itu, tapi aneh gitu gas jadi langka. Siklusnya seperti itu ya mungkin. Kalaupun ada 25.000 harganya melambung tinggi ya. Tapi ya mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan Covid juga berlalu. Terima kasih sekali lagi Ustaz udah mampir ke sini. Mungkin hanya ini saja dari kami untuk para sahabat Sabina TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa dicerna dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.